akan sesuatu hal yang terjadi. Nah, menurut saudara, bagaimana dengan kondisi fakta-fakta yang saudara analisa tadi maksud? Mengamati Jessica dan bagaimana dia menampilkan sangat tenang, menguasai diri, kalem, bahkan tampak dingin. Jika dia berada dalam kondisi situasi yang predictable, yang sudah terprediksikan oleh dia. Maksudnya dalam situasi yang dia sudah punya antisipasi terhadap kejadian tersebut. Di luar itu, emosinya akan tersulut. Contohnya begini, dalam proses pemeriksaan selama 6 jam, saya menempatkan diri saya sebagai asisten dari Profesor Roni Niti Baskara. Tentu perhatian sepenuhnya dari Jessica adalah kepada Prof. Roni. Saya adalah asisten. Jadi memang tampak bagaimana Jessica berperilaku sangat responsif dan antisipatif terhadap Prof. Roni. Pertanyaan-pertanyaan dari saya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum. Ketika kami juga sambil makan siang di sana. Jadi ketika kemudian Prof. Roni bilang bahwa udah selesai ya, kita udah selesai nih. Sebetulnya pemeriksaan dari saya belum selesai. Dan saya bilang belum selesai. Saya masih ada pertanyaan lanjutan. Dan di sini ekspresi yang ditampilkan oleh dia berubah 180 derajat kalau kita mau pakai terminologi tersebut. Yang tadinya ramah, yang tadinya cukup kooperatif, langsung tampak berubah. Jadi dingin dan kemudian ketus dan bahasa tubuh yang tadinya saya di sebelah sana, Prof. Roni di sebelah situ, dia di sini yang tadinya masih terbuka ke saya berubah menutup. Ini adalah bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa saya menolak. Dan memang saya menggali lagi. Bagi kami para psikolog klinis, gerak-gerik, gestur, tampilan maupun lontaran sekecil apapun bagi kami itu adalah informasi. Dan dari situ saya melihat bahwa jika dia ada dalam situasi yang dia sudah mengantisipasinya, dia akan mampu bersikap sangat-sangat tenang. Tetapi jika itu di luar antisipasinya, emosinya akan terpicu. Dan ini kemudian yang nanti mesti dikulik kepada tim dari RSCM yang melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena untuk lanjutannya bukan dalam Bisa dikatakan itu emosinya dangkal? Saya tidak akan menyebut sebagai emosi yang dangkal. Tetapi bahwa gini, kita masuk ke dalam bagaimana seseorang memiliki karakteristik, kepribadian dan kecenderungan berperilaku. Untuk orang-orang yang sangat punya daya dan kapasitas untuk mengkondisi dirinya, hal-hal yang bahkan sebetulnya men-trigger luapan emosi, agresivitas, kemarahan atau apapun itu akan bisa dikendalikan oleh dia. Kemudian situasi-situasi yang terkait juga akan bisa dikondisikan oleh dia, termasuk dia mengkondisikan dirinya atau mengkondisikan lingkungannya. Tetapi ada situasi-situasi yang memang di luar prediksi dan di situ respons perilaku yang murni dari yang bersangkutan lebih bisa dilihat. Ini bukan dilakukan secara khusus untuk mengulik yang bersangkutan. Ini adalah sebuah konversasi yang sangat umum. Dan di situ kelihatan bahwa ada hal-hal, untuk hal-hal yang dia sudah punya antisipasi tersendiri dan itu terjadi di luar skenario antisipasinya dia menjadi tidak cukup kooperatif lagi
di situ. Kalau tidak cukup kooperatif seperti tadi saudara sampaikan bahwa dia sudah prediksi apa yang menjadi jawaban, apa yang sudah menjadi prediksi, apa yang dia sudah tahu, itu apakah dalam ilmu psikologi klinis bisa dikatakan itu jujur atau tidak jujur dan lain sebagainya gitu? Kita bicara tentang jujur atau tidak jujur itu kan sangat terpulang lagi kepada bagaimana nanti kita menyelidiki tampilan perilaku, jawaban-jawaban, respons berdasarkan konteks-konteks lain yang terkait dengan isu tersebut, Pak. Tapi bisa bersinggungan nggak? Kalau mau dilihat hubungannya sih bisa aja. Bisa. Bisa aja. Dan itu nanti sebetulnya kan ada pakar lain yang menggali lebih dalam tentang itu. Tadi saudara katakan ada manipulasi di dalam BAP saudara ini kan ada, saya baca ini saudara menjelaskan di BAP tambahan nomor 5, mungkin bisa dibaca di situ, silakan. Saya yang baca ya Pak ya. Yang tambahan jawaban saudara nomor 5 mungkin bisa dibaca saudara. Oke. Kesimpulan saudara. Ya. Dapat saya jelaskan bahwa mengacu dari hasil keterangan dan analisa ahli digital forensik, maka momen Jessica Kumala Wongso alias Jess sangat berpotensi memanipulasi gelas kopi yang diminum oleh korban Wayan Mirna Salihin adalah pada pukul 16.30.55 WIB sampai dengan 16.33.13 WIB. Iya, itu kan apa tadi saudara jawaban ahli ya terkait Ya, BAP. berdasarkan analisa terhadap video, Pak. Ya, terkait dengan analisa yang tadi saudara jelaskan terhadap diri terdakwa ini, apakah ada secara kejiwaan atau gestur atau tadi baseline-nya itu apakah dia memang mencoba untuk memanipulasi diri gitu? Gini Pak, kalau kita bicara tentang apakah seseorang, kita ngomong orang dulu secara umum, apakah setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembunuh? Setiap orang bisa menjadi pembunuh. Tetapi waktu ditanya seberapa besar potensinya, ada yang sangat kecil sampai dari sangat kecil sampai besar, apakah orang akan melakukannya? Belum tentu. Mengapa demikian? Karena ada sebuah insting lain pada setiap orang untuk mempertahankan hidup dan untuk menghargai kehidupan. Itu adalah insting dasar manusia. Jadi kita masuk ke dalam perilaku untuk menolong orang ketika orang berkesusahan, terkena musibah. Kalau dikaitkan dengan teorinya, bahkan untuk menolongnya pun adalah menolong tanpa pamrih, kita menyebutnya sebagai the spirit of altruism. Lalu pertanyaan berikutnya, ya, pertanyaan apakah itu dilakukan? Dari tampilan video, sayangnya itu tidak tampil. Kemudian apakah dengan kondisi yang bersangkutan mampu untuk melakukan tindak terhadap Mirna? Potensinya ada. Kita bicara potensi. Bicara potensi bukan merujuk langsung ke dalam bentuk tuduhan perilaku, Pak. Kenapa potensinya ada? Karena kita lihat lagi. Ketika dia di waktu tersebut, orang yang paling mungkin di sini dilihat punya potensi untuk memanipulasi gelas adalah yang bersangkutan. Belum lama. Itu satu. Kemudian jika sebetulnya yang bersangkutan sangat berteman dekat dengan Mirna, kemudian ada itikat untuk membantu dan menolong yang bersangkutan, itu akan tampil pada saat dia di sebelahnya melihat masalah
yang menimpa Mirna. Dan tadi sudah saya jelaskan bagaimana untuk minta air putih, gerak sigap bahwa dia ada di dalam situasi yang urgent, itu tidak tampil secara signifikan. Begitupun kemudian keterangan dari Bapak penuntut umum yang menjelaskan bahwa pada saat masuk ke rumah sakit, menuju unit gawat darurat, perilaku yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan punya itikat untuk menolong dalam situasi urgensi juga tidak tertampil secara signifikan, Pak. Kalau bicara tentang motif, yang tahu adalah yang bersangkutan, dan ini di luar kompetensi saya untuk bisa menjelaskan lebih lanjut, Pak. Saudara ahli, ya, saya lanjutkan. Sidang lanjutan Saudara ahli mengatakan tadi, apabila seseorang datang menaruh paper bag, lalu dia pergi lagi, bisa menandakan bahwa orang tersebut menandai bahwa itu adalah mejanya. Namun, pada umumnya, apakah yang dilakukan oleh orang tersebut apabila dia sudah kembali ke mejanya terhadap paper bag tersebut? Kalau bicara tentang umumnya perilaku yang ditampilkan, pada saat dia sudah kembali, paper bag akan diletakkan di samping. Itu spontan langsung Itu setelah spontan. sampai? Itu adalah spontan, perilaku yang umumnya dilakukan adalah begitu dia kembali, dia akan meletakkan paper bag. Kalau tujuan itu untuk menandakan bahwa meja itu adalah mejanya, gitu ya. Nah, menurut ahli, apakah wajar apabila ada seseorang yang sudah berada di lokasi yang telah ditentukan, namun pada saat ditanya oleh orang yang membuat janji, dia bilang, saya belum ada di TKP atau saya masih di jalan. Apakah umumnya itu wajar? Boleh diulang pertanyaannya, Pak? Apakah wajar apabila seseorang janjian, orang yang janjian itu sudah ada di TKP, namun ketika ditanya sama temannya, dia katakan bahwa saya masih OTW, saya masih di jalan. Dia tidak katakan bahwa dia sudah ada di tempat. Apakah hal itu wajar? Menjadi tidak wajar karena bukan cuma tidak wajar, Pak, menjadi tidak benar, ya. Karena berarti ada manipulasi informasi kepada teman. Dan ini kalau mau digali lebih lanjut apa yang menjadi motif, itu harusnya masuk ke dalam penyidikan lebih lanjut. Orang bisa melakukan alasan macam-macam, Pak. Bilang saya masih di jalan 5 menit lagi sampai dan ternyata belum. Tetapi dalam pertemanan yang murni pertemanan, orang cenderung tidak memanipulasi data, Pak. Jadi kita bicara tentang sincerity, ketulusan dalam berteman. Dia akan bilang apa adanya. Iya. Saudara ahli, tadi kan dikatakan bahwa kalau orang yang kenal dekat, kalau melihat temannya itu ada sakit, dia langsung bereaksi untuk menolongnya. Namun, apakah kalau misalkan orang yang tidak kenal atau kenalnya tidak dekat lah ya? Mbak Dewi, ini balik lagi nih, tayangan CCTV tadi dan apa yang berlangsung di persidangan ini kan memang sudah terlihat di kasat mata seperti itu apa adanya. Tapi tidak bisa juga terlepas, tidak bisa juga ditutupi bahwa ini posisi tersangka ini sebagai terdakwa, Jessica sebagai terdakwa. Artinya orang sudah terframe di kepalanya bahwa ini mungkin kemungkinan besar pelakunya. Tapi belum bisa diputuskan kan dengan gerak-gerik yang Anda sebutkan tadi, mencurigakan, menoleh kiri kanan. Ya mungkin ketika saya masuk kafe juga mungkin akan melihat kiri kanan iseng gitu kan. Mungkin nggak hal itu dilakukan? Iya, namun dari
misalnya skala 0 sampai 10, kalau kita masukkan dalam suatu skala, 60% kejadian dan analisis-analisis itu sebetulnya ada anomali, ada suatu kejanggalan-kejanggalan. Misalnya dari CCTV, dari cara dia mengorder, caranya dia membayar makanan terlebih dahulu. Apa yang Anda lihat cara mengorder dan cara membayar makanan ini? Biasanya jarang sekali tamu datang ke restoran, mengorder di kasir. Itu satu kejanggalan. Yang kedua, kalau kita misalnya mau mentraktir teman, biasanya kita lakukan open bill. Misalnya takut keduluan bayar misalnya. Saya akan taruh kredit card saya, misalnya open bill mas. Jangan sampai teman saya yang membayar. Dan itu bisa dilakukan pembayaran setelah semua selesai. Ini seperti ada sesuatu kejanggalan. Meskipun hal tersebut bisa saja terjadi dan mungkin ada yang melakukan hal itu kan. Ya, betul. Hal yang lumrah kan ketika masuk terus pesan makanan di bar langsung, terus langsung bayar langsung ke kasir, kan biasa juga seperti itu. Bisa jadi ada suatu pemikiran bahwa saya akan cepat keluar. Bisa jadi begitu. Mungkin dengan saya membayar di depan. Baik. Kita juga akan lihat nih bagaimana runutan peristiwa yang tadi dipaparkan oleh ahli saksi diagnosa forensik. Runtutan dari kejadian. Kita akan lihat, Mbak Dewi. Ya. Pukul 16.24, klien datang, gelas masih putih, sedotan di luar. Ya. Jadi total durasi itu sekitar 52 menit saat Jessica masuk ke Cafe Olivier hingga terjadi Mirna akhirnya kolaps karena meminum kopi Vietnam di sana. Nah ini 16.24 saat Klien datang di meja 54 ya, ini menghidangkan ice coffee. Posisi sedotan ini masih di luar. Kalau berdasarkan informasi dari pakar digital forensik tadi menyebutkan ada motion atau gerakan Mirna ketika minum kopi itu diambil dari arah atas, artinya sedotan sudah berada di terpasang. Atas. Ya. Itu pun yang dikatakan saksi-saksi pelayan Cafe Olivier dalam persidangan. Meskipun lagi-lagi ini tidak ada gambar, sebetulnya gambar bagaimana saat Mirna meminum kopi tersebut dengan jelas gitu, apakah sedotannya diambil langsung ataupun berada di kopi itu. Tadi apakah Mbak Dewi juga bisa lihat kejanggalan dari situ? Jadi biasanya ada suatu kebiasaan para ibu nih, kalau pergi berbelanja, dia menaruh tasnya itu di samping. Jarang sekali menaruh di atas meja. Meskipun lagi-lagi bisa saja kan? Bisa saja. Jadi seperti kondisi ini, kalau saya lihat, ada gerakan tangan, menggeser, itu menurut saya ada suatu kegelisahan. Kalaupun saya menaruh di atas meja, saya tidak akan menggeser. Karena apa? Saya tidak. Nah, ini lihat. Ada gerakan menggeser seperti yang dilakukan. Kalau kita memesan Vietnamese coffee, sensasinya adalah saat dripping. Biasanya saya jarang memesankan teman saya. Dia harus datang saat orang tersebut sudah datang. Ini ada kejanggalan lagi, kalau menurut saya. Alasannya kan biar nanti temannya datang langsung minum. Enggak, kalau Vietnamese coffee, spesifik Vietnamese coffee, biasanya sensasinya adalah saat dripping. Di kopi itu dripping turun. Lain kalau memesan cafe latte atau kafe yang lain. Tapi ini Vietnamese coffee memang sensasinya saat kopi menghidangkannya itu juga. Jadi menghidangkannya sebaiknya pada umumnya adalah saat si tamu atau teman saya sudah hadir. Ini ada kejanggalan kalau menurut saya. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Ini adalah sebuah analisa. Tetap kita akan lihat bagaimana jalannya persidangan dan hakim yang akan memutuskan. Selamat sore Mbak Dewi. Ya, terima kasih juga Pak Darmawan Salihin yang sudah bergabung bersama kami langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat sore. Gabung bersama kami Darmawan Salihin, ayah dari Wayan Mirna Salihin. Selamat malam Pak Darmawan. Malam. Assalamualaikum Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anggi. Ya. Pak Darmawan, tadi tentunya Anda mengikuti bagaimana sidang perdana berlangsung. Setelah mendengarkan dakwaan dari jaksa, bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, tadi Apakah saya... sudah memenuhi harapan?
ya dari awal mengikuti perkembangan dari sidang tersebut. Jadi saya mendengarkan pertama penuntutan dari jaksa, ya, dan dari pihak JPU saya lihat sudah yang dikirim adalah sangat profesional, ya, dari kejaksaan. Meskipun saya lihat ada beberapa lobang-lobang kiri kanan yang kurang lengkap lah begitu. Apa yang kurang lengkap, Pak Darmawan? Ya, penuntutannya itu mungkin ada yang di skip oleh jaksa yang nanti dikeluarkan pada saat kesaksian dan seterusnya mungkin, ya. Tapi saya nggak tahu, tapi saya mendengarnya seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan pada saat sesi kesaksian mungkin saya bisa menjelaskan lebih lengkap. Enggak, artinya Anda melihat dakwaan yang dibacakan penuntut umum tadi itu di sidang perdana ini adalah lemah begitu? Enggak, bagus. Emang Bagus. itu apa adanya, itu jaksa tahu persis itu. Yang Anda katakan ada lubang-lubang tadi itu, bukannya itu Ya, kelemahan lubang-lubang artinya? gini loh, namanya juga kan penuntutan. Kalau kayak saya ini kan ayahnya yang ngikutin perkembangan dari 0 sampai Z gitu, A sampai Z lah. Jadi mungkin ada kekurangan-kekurangan yang tentunya nanti saya akan memberikan masukan kepada jaksa gitu pada saat kesaksian sehingga menjadi lengkap lah itu. Yang paling krusial kekurangannya apa menurut Anda, Pak Darmawan? Saya sih nggak mikirin dari tuntutan jaksa, ya. Pak jaksa sudah sangat bagus sekali, JPU-nya itu penuntutannya memang tujuannya seperti itu. Cuman contohnya aja ya, misalkan pada saat sidang tadi saya tidak melihat adanya yang kenapa Pak Yudi itu sampai bawa Bang Oto di sana. Mungkin karena dia udah nggak mau bicara kali, dia takut karena dia bohong banyak itu. Yaitu seperti yang dia bilang back itu ada di belakang baru kopi datang itu. Itu justru krusialnya di situ, Bang Oto itu. Jadi Oke, Pak Darmawan, kalau kita melihat hasil dari sidang perdana tadi langsung diajukan nota keberatan, eksepsi oleh tim kuasa hukum dari Jessica, keberatan ini kemudian langsung dibeberkan bagaimana kalau ini dimasukkan didakwa sebagai pembunuhan berencana, perencanaannya itu tidak runut, ada yang terskip, ada yang terlompati menurut tim kuasa hukum. Nah, bagaimana tanggapan Pak Darmawan itu? Ya itulah, makanya nanti pada sesi kesaksian saya akan bicara banyak itu. Nah, pada saat eksepsi itu kan dari kuasa hukumnya menyatakan bahwa yang stresnya saya lihat dua. Satu katanya soal anak saya itu kan nggak si Hani nggak minum cyanida tapi nggak apa-apa. Kalau si Mirna minum meninggal. Orang Hani di rumah sakit saya ngerawatin kok, nanya sama dokternya, saya tanya, dok ini gimana? Enggak tuh, nggak ada minum apa-apa. Kalau anak kamu nih parah nih, dia bilang ini minum ada barang racunnya, cuman saya nggak berani rumah sakit saya takut kena getahnya Pak. Langsung aja Pak dibawa ke bagian ini ke UI lah apa segala macam gitu. Nah akhirnya kita bawa ke Keramat Jati untuk diotopsi di sana. Seperti itu. Ya, Pak. Tapi Pak Darmawan dari hasil rumah sakit juga yang pertama itu kan menyebutkan bahwa Hani tidak kondisinya normal setelah minum kopi itu. Enggak, dia nggak minum. Dia cuma ngetes ngeliat Mirna kelepek-kelepek begitu, dia ketakutan. Kenapa? Mirna itu anaknya sehat sekali. Saya aja kalau ditonjok bisa sakit tuh tangan saya tuh sama dia. Dia itu minum mulutnya itu sampai hitam itu, sampai kaget saya itu di rumah sakit itu. Saya bilang nih anak keracunan apa ya? Hitam begitu. Nah kalau perlu saya kasih lihat nih, bisa nggak tuh? Maksudnya apa? Apa yang Anda punya Pak Darmawan? Saya punya jenazahnya Mirna yang mulutnya itu bisa dilihat nih di TV One kalau mau lihat. Mohon maaf, kami tidak bisa menayangkan itu Pak Darmawan. Iya makanya kan serem melihatnya itu hitam itu. Dia kena racun itu. Nah, satu lagi Pak Darmawan yang masuk dalam eksepsi pihak Jessica mengatakan motifnya tidak cukup kuat kalau hanya Mirna menasehati Jessica terus kemudian Jessica membunuh Mirna. Iya betul. Itu memang begini. Mana ada orang ngeracun seperti Jessica, dia mau ngaku penyebab dari kematian itu, dia bunuh itu kenapa? Saya sendiri mau tahu dari dia. Saya mau nanya kan, saya sering ngomong sama Yudi kan. Kan Anggi juga dengar saya ngomong, Yud,
Tanya tuh kenapa si Jessica bunuh anak saya gitu loh. Nah, tanya itu aja, nanti kita bisa diskusikan mengenai hukuman matinya atau seterusnya begitu. Tapi Nah, kan jadi jangan salah duga bahwa itu satu-satunya penyebab. Bukan, kita nggak tahu isi hatinya si Jessica itu. Tapi yang pasti kenyataannya kelihatan bahwa rumors dan rame itu di Australia udah seperti itu. Karena si Mirna itu sering mencegah Jessica dengan si Patrick itu. Supaya dia bener lah gitu. Mirna memang orangnya kepo lah, saya akui anak saya memang begitu mulutnya. Jadi mungkin dia kesinggung buktinya. Nah itu kaitannya dengan AFP. Nah, AFP punya mutual assistance itu, agreement itu menjelaskan bahwa sifatnya Jessica ini nggak boleh kesinggung sedikit pun. Kalau kesinggung dia main kata main bunuh aja begitu. Nah itu buktinya nanti Christy itu mau datang sampai dari Australia kemari mau kasih tahu Jessica itu peringainya seperti apa gitu loh. Jadi maksud Anda Pak Darmawan dengan ada proses seperti itu, artinya Anda meyakini bahwa memang Jessica ini sakit hati terhadap Mirna sehingga melakukan perbuatan pembunuhan. Itu salah satu. Tapi yang benar-benar pasti itu ada di hatinya si Jessica. Apakah dia terus terang dengan Yudi itu dia punya om atau tidak kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada sesuatu yang saya sendiri terus terang mau tanya sama Jessica. Kenapa dia bunuh anak saya? Itu yang sejujurnya saya bicara. Itu yang nanti akan didapatkan jawabannya di sidang selanjutnya ya Pak Darmawan ya? Ya insya Allah dia akan terus terang dan seterusnya. Jadi kita terlihat jelas. Kalau menurut saya orang seperti dia nggak akan ngaku. Ya kan saya udah katakan lie detektor kalau perlu juga lolos. Itu kan sebelum dilakukan lie detektor saya udah bilang. Kalau dari terdakwa saya tidak mengaku kemudian bukti-buktinya lemah, apa yang bisa meyakinkan hakim kalau begitu? Enggak, lihat aja nanti buktinya. Justru makanya eksepsi ini dilakukan di muka oleh kuasa hukum Jessica. Mengapa dia takut? Jalan dong ke pokok materi perkara, kan Yudi yang ngomong, Rizky denger. Udah diperiksa aja pokok perkaranya begitu, ya kan? Ya periksa. Nah di situ nanti kan ada sesi saya sebagai kesaksian saya. Nanti baru publik akan terbelalak. Apa yang membuat Anda sangat yakin sih Pak Darmawan kalau Jessica adalah pelaku pembunuh anak Anda? 1 miliar %. Bukan 1000 atau 100 lagi udah. Karena ini udah 4 bulan dari saya nggak begitu paham sampai udah jadi profesor ini kalau ngurusin orang, bunuh orang bagaimana caranya. Baik, kita lihat saja di sidang lanjutan berikutnya Pak Darmawan. Iya, gitu. Jangan pagi-pagi udah ngajuin eksepsi, minta di stop dan seterusnya, itu aneh. Kalau menurut saya Pak Hakim juga nggak mungkin bisa tahu persis ini bener nggak sih. Justru pengacara melihat aneh dakwaannya Pak, makanya langsung mengajukan eksepsi secepatnya. Iya, itu kan dakwaan. Iya. Kan di sini saksi-saksi belum bicara. Yang lihat sendiri, saya kan lakukan investigasi seperti saya katakan. Oke. Baik Pak Darmawan, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Ya, terima kasih. Selamat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, Itu baru sekitar 10% gitu. Kalau tadi Pak Oto mengatakan ini justru membuat pihak dari Jessica merasa ada sedikit kemenangan bahwa tidak ada paper bag, ada pengakuan dari Hani bahwa ia mencicipi kopi bahkan sempat menelan. Iya, memang begitu. Jadi kita kasih senang dulu, ya. Biar kita kasih pur dulu supaya lihat dulu itu ada seperti itu gitu. Seharusnya Pak Oto harus sadar bahwa kita sudah kasih lihat 10% itu sudah kelihatan sekali. Kalau TV itu terang gitu loh, maksudnya ngasih jelas ke mereka terang, hati-hati, ini bakal kelihatan. Kalau Jessica ngaku kan lebih bagus kan? tapi Jessica sampai dengan detik ini tidak pernah mengaku. Waduh, bukan nggak ngaku dia, tenang bener itu. Hebat. Berarti memang mesti dibuka semua berarti kan gitu kan. Nah ya nanti kita kasih lihat. Pak Yudi, terakhir ketemu Pak Darmawan mungkin sudah lama ya? Enggak, saya tidak kenal sama Pak Darmawan. Nggak kenal, Ya tapi hanya tahu wajahnya di TV dan di pengadilan saja. Tapi meyakinkan loh beliau bahwa baru sedikit yang keluar kan? Ya saya memaklumi, saya nggak komentar masalah beliau. Betul itu. Oke. Kalau baru sedikit betul. Saya prihatin lah Ya. lihat beliau. Dia memang berjuang untuk Baik. menempuh keadilan untuk anaknya. Oke. Tapi
Yang saya perlu ingatkan, Jessica tidak berbuat. Gitu. Oke, kita balik lagi ke CCTV ini ya. Ini kamera 7. Mas Kirdi tadi mau menjelaskan perbedaan situasi 3 sahabat ini ya. Bagaimana Mas Kirdi? Enggak. Jadi kalau kita lihat, kalau kita stop sini, kita stop sebentar gitu misalnya ya. Posisi duduk antara Mirna Kita sama pause Hani ya. dengan Mirna dengan Jessica itu kalau kita dalam posisi pengamatan perilaku itu bisa dilihat juga simbol kedekatan. Oke. Contohnya misalnya saya agak dekat dengan Pak Yudi gitu ya, posisi gini, posisi agak gini badannya Saya gitu ya. dengan Paro gitu, jadi lebih terlihat. Lebih dekat. Ini kubu. Oke. Bisa, ini adalah bawah sadar manusia, di mana dia akan memilih kedekatan dengan orang yang memang dia merasa nyaman, walaupun nggak ngaku. Oke. Dan ini kita bisa lihat misalnya contoh, nggak usah jauh-jauh, ada orang pacaran terus nggak ngaku pacaran. Beberapa gerak tubuh misalnya kesamaan gerak kita sebut sebagai mirroring, ya arah posisi tubuh, arah kecenderungannya, gitu ya, distance-nya kita bisa lihat. Jadi saya bisa lihat yang salah satu yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa Hani dan Mirna memang jauh lebih dekat dibandingkan dengan Jessica. Itu satu faktanya dulu, ya. Bukan berarti bahwa Jessica melakukan atau tidak melakukan. Ini secara perilaku ya. Oke. Itu yang bisa terlihat. Istilahnya itu, istilahnya gitu. Tapi dalam situasi kepanikan setelah mencicipi? Nah, ini kan gini nih, Mirna kan apapun yang diomongin saat itu ya, dia gini-gini, gitu ya. Oppo apapun gitu segala macam. Terus kemudian Jessica diminta tolong untuk mengambil air. Seperti itu. Dan ketika ngambil air, ketika minta air, menurut pengakuan kan diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan, misalnya airnya seperti apa, dari apa, segala macam dan sebagainya. Ya. Sebetulnya istilahnya kalau saya melihat bahwa teman saya, ini gini aja pakai faktor logika. Saya senang sama Pak Yudi tadi. Bilangnya adalah kita pakai logika aja, gitu, common sense. Kalau sahabat saya di sini misalnya lagi agak nggak terus agak aneh, saya diminta untuk ngambil air, maka yang saya lakukan adalah saya ngambil air dulu pokoknya apapun nanti tak bayar lah. Dan ini Cafe Olivier bukan kafe yang harus bayar duluan kayak di gerai apa namanya makanan yang punya rasa saji loh. Minta dulu aja, dikasih. Sekali lagi, ini saya tegaskan biar nggak jadi prasangka bahwa itu tidak menjadikan Jessica pelaku atau bukan pelaku. Ada pertanyaan soal teknis, Mbak. Kenapa kamera 9 ini sangat jelas sekali dan color? Ini yang kita saksikan kamera 9 ya. Kenapa kalau saja posisi duduk mereka bertiga itu pada cewek-cewek berempat yang di sana. Berlima ya. Berlima. Yang satu yang menghadap sana, berempat yang ada. Itu sudah selesai perkaranya dari dulu gitu loh. Karena adegan sebelumnya ketika Jessica datang membawa tas itu akan terekam. Ini pintar sekali posisinya. Kita lihat ada tanaman di situ. Kita lihat ada dinding pembatas. Kamera ini sebenarnya kalau di sisi teknis, kalau saya yang pemilik Cafe Olivier, bagus tapi tidak bagus peletakannya. Ini 30% tidak masuk dalam coverage area di kamera. Ini harusnya kurang naik dia. Kalau dia naik, andai kata kamera ini, andai kata saja naik kira-kira 50 cm ke atas, sudah selesai perkaranya. Saya pertanyaan, apakah Jessica yang meletakkan kamera di sana? Oh, bukan Jessica, tapi apakah Jessica pernah melihat? Mungkin. Bisa jadi. Baru pertama kali ke Cafe Olivier. Tapi artinya kamera ini kelihatan. Ini menariknya gini, ini menarik sekali lagi. Saya tuh kalau duduk sini ngamatin perilaku mereka. Ini menarik. Gitu. Menariknya adalah Pak Roy barusan menjelaskan bahwa tentang peletakan CCTV. Sama sekali tidak menyinggung apapun. Tapi Pak Yudi tiba-tiba langsung mencetuskan masuk bahwa apakah Jessica? Loh pertanyaannya kenapa mesti gitu? Ya udah biarin beliau saya. Apakah Jessica harus kamera di sana? Gitu. Oke, gini, kita balik ke CCTV yang tadi ya. Kita balik ke CCTV yang kamera 9 ya. Mudah-mudahan kita bisa. Yang terakhir ya. Yang tadi kurang 50 cm itu. Kurang 50 cm ke atas. Kalau saja ini kamera ini sudah kelihatan di atas, sudah selesai dari awal karena adegan yang sangat krusial yang minggu depan akan diperlihatkan dari kamera 7. Saya penasaran yang tidak terjawab di dalam sidang, Pak Yudi. Pada saat ini terjadi ya, pada saat ini terjadi sebentar. Pada saat ini terjadi, Jessica kan berdiri. Lalu kemudian sempat berbincang, apa sih yang dibicarakan Jessica di situ? Pengakuan Jessica kepada Pak Yudi? Tidak ada pengakuan. Dia hanya kaget aja melihat ada kamera itu. Kamera? CCTV, hasil CCTV yang diputar itu. Hasilnya bagus, ya toh. Hasilnya bagus dan itu sangat membantu dia. Bukan, maksud saya di sini nih Pak. Di sini kan Jessica berdiri sendiri. Di posisi. Di posisi ini. Ini kan sempat berbincang. Tadi tidak bicara masalah itu. Oke, Mas Kiri boleh baca sedikit?
Mas Kiti silakan boleh baca sedikit di sini apa yang dilakukan Jessica. Dia memilih sebagai seorang individu, dia memilih untuk berdiri sendiri di situ. Sebagai observer di situ. Nah, jadi ketika seseorang memilih untuk, jadi gini, ada jenis orang yang namanya istilahnya orang itu memilih untuk kalau ada dalam kondisi capek, kondisi panik, segala macam, itu tipe orang yang memilih untuk mencari energi tanda petik dari orang lain. Jadi mencari penguatan, mencari refreshment lagi dari orang lain. Ada yang kemarin sebut sebagai introvertness, ada namanya extrovertness, kayak gitu. Nah, ada orang memilih untuk menyendiri. Seperti ini? Salah satunya bisa dilihat secara simbolis seperti itu. Ya, sekali lagi, kalau kita bicara mengenai apa yang dilakukan Jessica, bisa jadi ini merupakan reaksi normal dia ketika dia kaget atau semacamnya, dia memilih untuk jauh. Dengan meletakkan tas, mengambil tas, meletakkan kembali ini. Apa sih yang mau dilakukan mungkin? Dari perilaku ya? Ya, bisa jadi dia nervous. Bisa jadi nervous. Bukan berarti dia melakukan loh ya. Ini tangan sempat... Ini soalnya nggak perlu saya klarifikasi. Nanti ada sautan lagi. Ini di persidangan, Pak Yudi, Pak Roy, ini di persidangan sempat menjadi perhatian publik sidang juga ya. Katanya tangannya gatal-gatal. Benar nggak nih Pak Yudi? Tidak gatal, saya tanya apa, panik, dia mijeti gini loh, gini. Kalau itu bukan saya yang berhak menjawab ya, saya hanya melihat, saya sekali lagi menyatakan CCTV ini jangan dibantah. CCTV ini dari sisi continuity, clear, dari sisi durasi yang nanti semuanya penting. Tidak dibantah. Yang penting nanti dari masuk 15 lebih sekian, sampai dengan 17.25 sekian, atau 27 nanti ketika keluar, itu ada bagian-bagian penting ketika nanti 15 sekian sebelum jam 16, itulah ketika adegan, tapi sayangnya itu dari kamera 7. Tapi kalau boleh saya bicara? Ya Pak Yudi silakan. Itu pasal pembunuhan 340 itu, pembunuhan berencana. Saya tahu di dalam otaknya penyidik itu ingin membuktikan unsur-unsurnya. Maka dari itu dipotong-potong CCTV itu satu-satu untuk membuktikan unsurnya. Oh, ini perencanaan. Jadi maksudnya pokoknya digelontor aja dari awal? Ini kalau saya jadi penyidik tak buka semua aja dari awal saya belakang. Ada apa? Pak Yudi? Nggak apa-apa. Jangan ngomong 2 jam, 10 hari kita tunggu. Apa-apa. Sepanjang pemotongan itu sudah diverifikasi dan sepanjang pemotongan itu tidak menghilangkan aslinya, kecuali time code-nya apalagi ada teknologi yang begitu. Ya, apalagi terus misalnya adegan ada besok ada adegan misalnya ketika Jessica ini misalnya hanya 2 kali, tapi kemudian diulang-ulang. Jadi gini itu salah, nggak boleh. Kalau semua dibeberkan, runtut satu persatu akan jelas. Oh, selesai perkara ini, nggak usah panjang-panjang. Oke, sesaat lagi kita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Akan sesuatu hal yang terjadi. Nah, menurut saudara, bagaimana dengan kondisi fakta-fakta yang saudara analisa tadi maksud? Mengamati Jessica dan bagaimana dia menampilkan sangat tenang, menguasai diri, kalem, bahkan tampak dingin. Jika dia berada dalam kondisi situasi yang predictable, yang sudah terprediksikan oleh dia. Maksudnya, dalam situasi yang dia sudah punya antisipasi terhadap kejadian tersebut. Di luar itu, emosinya akan tersulut. Contohnya begini, dalam proses pemeriksaan selama 6 jam, saya menempatkan diri saya sebagai asisten dari Profesor Roni Niti Baskara. Tentu perhatian sepenuhnya dari Jessica adalah kepada Prof. Roni. Saya adalah asisten. Jadi memang tampak bagaimana Jessica berperilaku sangat responsif dan antisipatif terhadap Prof. Roni. Pertanyaan-pertanyaan dari saya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum. Ketika kami juga sambil makan siang di sana. Jadi ketika kemudian Prof. Roni bilang bahwa udah selesai ya, kita udah selesai nih. Sebetulnya pemeriksaan dari saya belum selesai. Dan saya bilang belum selesai. Saya masih ada pertanyaan lanjutan. Dan di sini ekspresi yang ditampilkan oleh dia berubah 180 derajat kalau kita mau pakai
terminologi tersebut. Yang tadinya ramah, yang tadinya cukup kooperatif, langsung tampak berubah. Jadi dingin, dan kemudian ketus, dan bahasa tubuh yang tadinya saya di sebelah sana, Prof. Roni di sebelah situ, dia di sini yang tadinya masih terbuka ke saya, berubah menutup. Ini adalah bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa saya menolak. Dan memang saya menggali lagi. Bagi kami para psikolog klinis, gerak-gerik, gestur, tampilan maupun lontaran sekecil apapun bagi kami itu adalah informasi. Dan dari situ saya melihat bahwa jika dia ada dalam situasi yang dia sudah mengantisipasinya, dia akan mampu bersikap sangat-sangat tenang. Tetapi jika itu di luar antisipasinya, emosinya akan terpicu. Dan ini kemudian yang nanti mesti dikulik kepada tim dari RSCM yang melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena untuk lanjutannya bukan dalam Bisa dikatakan itu emosinya dangkal? Saya tidak akan menyebut sebagai emosi yang dangkal. Tetapi bahwa gini, kita masuk ke dalam bagaimana seseorang memiliki karakteristik, kepribadian, dan kecenderungan berperilaku. Untuk orang-orang yang sangat punya daya dan kapasitas untuk mengkondisi dirinya, hal-hal yang bahkan sebetulnya men-trigger luapan emosi, agresivitas, kemarahan, atau apapun itu akan bisa dikendalikan oleh dia. Kemudian situasi-situasi yang terkait juga akan bisa dikondisikan oleh dia, termasuk dia mengkondisikan dirinya atau mengkondisikan lingkungannya. Tetapi ada situasi-situasi yang memang di luar prediksi, dan di situ respons perilaku yang murni dari yang bersangkutan lebih bisa dilihat. Ini bukan dilakukan secara khusus untuk mengulik yang bersangkutan. Ini adalah sebuah konversasi yang sangat umum. Dan di situ kelihatan bahwa ada hal-hal, untuk hal-hal yang dia sudah punya antisipasi tersendiri, dan itu terjadi di luar skenario antisipasinya dia menjadi tidak cukup kooperatif lagi di situ. Kalau tidak cukup kooperatif seperti tadi saudara sampaikan bahwa dia sudah prediksi apa yang menjadi jawaban, apa yang sudah menjadi prediksi, apa yang dia sudah tahu, itu apakah dalam ilmu psikologi klinis bisa dikatakan itu jujur atau tidak jujur dan lain sebagainya gitu? Kita bicara tentang jujur atau tidak jujur itu kan sangat terpulang lagi kepada bagaimana nanti kita menyelidiki tampilan perilaku, jawaban-jawaban, respons berdasarkan konteks-konteks lain yang terkait dengan isu tersebut, Pak. Tapi bisa bersinggungan nggak? Kalau mau dilihat hubungannya sih bisa aja. Bisa? Bisa aja. Dan itu nanti sebetulnya kan ada pakar lain yang menggali lebih dalam tentang itu. Tadi saudara katakan ada manipulasi di dalam BAP saudara ini kan ada, saya baca ini saudara menjelaskan di BAP tambahan nomor 5. Katanya itu aja, nanti kita bisa diskusikan mengenai hukuman matinya atau seterusnya begitu. Jadi jangan salah duga bahwa itu satu-satunya penyebab. Bukan. Kita nggak tahu isi hatinya si Jessica itu. Tapi yang pasti kenyataannya kelihatan bahwa rumors dan rame itu di Australia udah seperti itu. Karena si Mirna itu sering mencegah Jessica dengan si Patrick itu. Supaya dia bener lah gitu. Mirna memang orangnya kepo lah. Saya akui anak saya memang begitu mulutnya. Jadi mungkin dia kesinggung buktinya. Nah itu kaitannya dengan AFP. Nah, AFP punya mutual assistance itu, agreement itu
menjelaskan bahwa sifatnya Jessica ini nggak boleh kesinggung sedikit pun. Kalau kesinggung, dia main kata mau bunuh aja begitu. Nah itu buktinya nanti Christie itu mau datang sampai dari Australia kemari mau kasih tahu Jessica itu peringainya seperti apa, gitu loh. Jadi maksud Anda Pak Darmawan dengan ada proses seperti itu, artinya Anda meyakini bahwa memang Jessica ini sakit hati terhadap Mirna sehingga melakukan perbuatan pembunuhan. Itu salah satu. Tapi yang benar-benar pasti itu ada di hatinya si Jessica. Apakah dia terus terang dengan Yudi itu dia punya om atau tidak, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada sesuatu yang saya sendiri terus terang mau tanya sama Jessica. Kenapa dia bunuh anak saya? Itu yang sejujurnya saya bicara. Itu yang nanti akan didapatkan jawabannya di sidang selanjutnya ya Pak Darmawan ya? Ya insya Allah dia akan terus terang dan seterusnya, jadi kita terlihat jelas. Kalau menurut saya orang seperti dia nggak akan ngaku. Ya kan saya udah katakan lie detector kalau perlu juga lolos. Itu kan sebelum dilakukan lie detector saya udah bilang. Kalau dari terdakwa saya tidak mengaku kemudian bukti-buktinya lemah, apa yang bisa meyakinkan hakim kalau begitu? Enggak, lihat aja nanti buktinya. Justru makanya eksepsi ini dilakukan di muka oleh kuasa hukum Jessica. Mengapa dia takut? Jalan dong ke pokok materi perkara, kan Yudi yang ngomong, Rizky denger. Udah diperiksa aja pokok perkaranya begitu, ya kan? Ya periksa. Nah di situ nanti kan ada sesi saya sebagai kesaksian saya. Nanti baru publik akan terbelalak. Apa yang membuat Anda sangat yakin sih Pak Darmawan kalau Jessica adalah pelaku pembunuh anak Anda? 1 miliar %. Bukan 1000 atau 100 lagi udah. Karena ini udah 4 bulan dari saya nggak begitu paham sampai udah jadi profesor ini kalau ngurusin orang, bunuh orang bagaimana caranya. Baik, kita lihat saja di sidang lanjutan berikutnya Pak Darmawan. Gitu. Jangan pagi-pagi udah ngajuin eksepsi, minta di stop dan seterusnya, itu aneh. Kalau menurut saya Pak Hakim juga nggak mungkin bisa tahu persis ini bener nggak sih. Justru pengacara melihat aneh dakwaannya Pak, makanya langsung mengajukan eksepsi secepatnya. Iya, itu kan dakwaan. Kan di sini saksi-saksi belum bicara. Yang lihat sendiri, saya kan lakukan investigasi seperti saya katakan. Baik Pak Darmawan, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Ya, terima kasih. Selamat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, itu baru sekitar 10% gitu. Kalau tadi Pak Oto mengatakan ini justru membuat pihak dari Jessica merasa ada sedikit kemenangan bahwa tidak ada paper bag, ada pengakuan dari Hani bahwa ia mencicipi kopi bahkan sempat menelan. Iya, memang begitu. Jadi kita kasih senang dulu, ya. Biar kita kasih pur dulu, supaya lihat dulu itu ada seperti itu, gitu. Seharusnya Pak Oto harus sadar bahwa kita sudah kasih lihat 10% itu sudah kelihatan sekali. Kalau TV itu terang gitu loh, maksudnya ngasih jelas ke mereka, terang, hati-hati, ini bakal kelihatan. Kalau Jessica ngaku kan lebih bagus kan? Tapi Jessica sampai dengan detik ini tidak pernah mengaku. Waduh, bukan nggak ngaku dia, tenang bener itu. Hebat. Berarti memang mesti dibuka semua berarti kan gitu kan. Nah ya nanti kita kasih lihat. Pak Yudi, terakhir ketemu Pak Darmawan mungkin sudah lama ya? Enggak, saya tidak kenal sama Pak Darmawan. Nggak kenal, ya hanya tahu wajahnya di TV dan di pengadilan saja. Tapi meyakinkan loh beliau bahwa baru sedikit yang keluar kan? Ya saya memaklumi, saya nggak komentar masalah beliau. Betul itu. Kalau baru sedikit betul. Saya prihatin lah lihat beliau. Dia memang berjuang untuk menempuh keadilan untuk anaknya. Tapi yang saya perlu ingatkan, Jessica tidak berbuat. Gitu. Kita balik lagi ke CCTV ini ya. Ini kamera 7. Mas Kirdi tadi mau menjelaskan perbedaan situasi 3 sahabat ini ya. Bagaimana Mas Kirdi? Enggak. Jadi kalau kita lihat, kalau kita stop sini, kita stop sebentar gitu misalnya ya. Posisi duduk antara Mirna sama Hani dengan Mirna dengan Jessica itu kalau kita dalam posisi pengamatan perilaku itu bisa dilihat juga simbol kedekatan. Contohnya misalnya saya agak dekat dengan Pak Yudi gitu ya, posisi gini, posisi agak gini badannya gitu ya. Parah gitu, jadi lebih dekat. Ini kubu. Bisa ini adalah bawah sadar manusia, di mana dia akan memilih kedekatan dengan orang yang memang dia merasa nyaman, walaupun nggak ngaku. Dan ini kita bisa lihat misalnya contoh, nggak usah jauh-jauh, ada orang pacaran terus nggak ngaku pacaran.
beberapa gerak tubuh, misalnya kesamaan gerak kita sebut sebagai mirroring, ya, arah posisi tubuh, arah kecenderungannya, gitu ya, distance-nya, kita bisa lihat. Jadi saya bisa lihat, salah satu yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa Hani dan Mirna memang jauh lebih dekat dibandingkan dengan Jessica. Itu satu faktanya dulu, ya. Bukan berarti bahwa Jessica melakukan atau tidak melakukan. Ini secara perilaku ya, itu yang bisa istilahnya itu, istilahnya gitu. Tapi dalam situasi kepanikan setelah mencicipi? Nah, ini kan gini nih, Mirna kan apapun yang... Kalau menurut saya. Alasannya kan biar nanti temannya datang langsung minum. Enggak, kalau Vietnamese coffee, spesifik Vietnamese coffee, biasanya sensasinya adalah saat dripping. Di kopi itu dripping, turun. Lain kalau memesan cafe latte atau cafe-cafe yang lain. Tapi ini Vietnamese coffee, memang sensasinya saat menghidangkannya itu juga. Jadi menghidangkannya sebaiknya pada umumnya adalah saat si tamu atau teman saya sudah hadir. Ini ada kejanggalan kalau menurut saya. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Ini adalah sebuah analisa. Tetap kita akan lihat bagaimana jalannya persidangan dan hakim yang akan memutuskan. Selamat sore Mbak Dewi. Ya, terima kasih juga Pak Darmawan Salihin yang sudah bergabung bersama kami langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat sore. Gabung bersama kami Darmawan Salihin, ayah dari Wayan Mirna Salihin. Selamat malam, Pak Darmawan. Malam. Assalamualaikum Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anggi. Ya. Pak Darmawan, tadi tentunya Anda mengikuti bagaimana sidang perdana berlangsung. Setelah mendengarkan dakwaan dari jaksa, bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, tadi Apakah sudah memenuhi harapan? Ya, dari awal mengikuti perkembangan dari sidang tersebut. Jadi saya mendengarkan pertama penuntutan dari jaksa, ya, dan dari pihak JPU saya lihat sudah yang dikirim adalah sangat profesional, ya, dari kejaksaan. Meskipun saya lihat ada beberapa lobang-lobang kiri kanan yang kurang lengkap lah begitu. Apa yang kurang lengkap, Pak Darmawan? Ya, penuntutannya itu mungkin ada yang di skip oleh jaksa yang nanti dikeluarkan pada saat kesaksian dan seterusnya mungkin ya. Tapi saya nggak tahu. Tapi saya mendengarnya seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan pada saat sesi kesaksian mungkin saya bisa menjelaskan lebih lengkap. Enggak, artinya Anda melihat dakwaan yang dibacakan penuntut umum tadi itu di sidang perdana ini adalah lemah begitu? Enggak, bagus. Emang bagus. Itu apa adanya, itu jaksa tahu persis itu. Yang Anda katakan ada lubang-lubang tadi itu, bukannya itu kelemahan? Lubang-lubang gini loh, namanya juga kan penuntutan. Kalau kayak saya ini kan ayahnya yang ikutin perkembangan dari 0 sampai Z gitu, A sampai Z lah. Jadi mungkin ada kekurangan-kekurangan yang tentunya nanti saya akan memberikan masukan kepada jaksa gitu pada saat kesaksian sehingga menjadi lengkap lah itu. Yang paling krusial kekurangannya apa menurut Anda, Pak Darmawan? Saya sih nggak mikirin dari tuntutan jaksa ya. Pak jaksa sudah sangat bagus sekali, JPU-nya itu penuntutannya memang tujuannya seperti itu. Cuman contohnya aja ya, misalkan pada saat sidang tadi saya tidak melihat adanya yang kenapa Pak Yudi itu sampai bawa Bang Oto di sana. Mungkin karena dia udah nggak mau bicara kali, dia takut karena dia bohong banyak itu. Yaitu seperti yang dia bilang back itu ada di belakang baru kopi datang itu. Itu justru krusialnya di situ, Bang Oto itu. Jadi Oke, Pak Darmawan, kalau kita melihat hasil dari sidang perdana tadi langsung diajukan nota keberatan, eksepsi oleh tim kuasa hukum dari Jessica, keberatan ini kemudian langsung dibeberkan bagaimana kalau ini dimasukkan didakwa sebagai pembunuhan berencana, perencanaannya itu tidak runut, ada yang terskip, ada yang terlompati menurut tim kuasa hukum. Nah, bagaimana tanggapan Pak Darmawan itu? Ya itulah, makanya nanti pada sesi kesaksian saya akan bicara banyak itu. Nah, pada saat eksepsi itu kan dari kuasa hukumnya menyatakan bahwa yang stresnya saya lihat dua. Satu katanya soal anak saya itu kan
si Hani nggak minum cyanida tapi nggak apa-apa. Kalau si Mirna minum meninggal. Orang Hani di rumah sakit saya ngerawatin kok, nanya sama dokternya, saya tanya, dok ini gimana? Enggak tuh, nggak ada minum apa-apa. Kalau anak kamu nih parah nih, dia bilang, ini minum ada barang racunnya, cuman saya nggak berani, rumah sakit saya takut kena getahnya Pak, langsung aja Pak dibawa ke bagian ini ke UI lah apa segala macem gitu. Nah akhirnya kita bawa ke Keramat Jati untuk diotopsi di sana. Seperti itu. Ya Pak, tapi Pak Darmawan, dari hasil rumah sakit juga yang pertama itu kan menyebutkan bahwa Hani tidak kondisinya normal setelah minum kopi itu. Enggak, dia nggak minum, dia cuma ngetes ngeliat Mirna kelepek-kelepek begitu, dia ketakutan. Kenapa? Mirna itu anaknya sehat sekali. Saya aja kalau ditonjok bisa sakit tuh tangan saya tuh sama dia. Dia itu minum mulutnya itu sampai hitam itu, sampai kaget saya itu di rumah sakit itu, saya bilang nih anak keracunan apa ya? Hitam begitu. Nah kalau perlu saya kasih lihat nih, bisa nggak tuh? Maksudnya apa? Apa yang Anda punya Pak Darmawan? Saya punya jenazahnya Mirna yang mulutnya itu bisa dilihat nih di TV One kalau mau lihat. Mohon maaf, kami tidak bisa menayangkan itu Pak Darmawan. Iya makanya kan serem melihatnya itu hitam itu, dia kena racun itu. Nah satu lagi Pak Darmawan yang masuk dalam eksepsi pihak Jessica mengatakan motifnya tidak cukup kuat kalau hanya Mirna menasehati Jessica terus kemudian Jessica membunuh Mirna. Iya betul, itu memang begini, mana ada orang ngeracun seperti Jessica, dia mau ngaku penyebab dari kematian itu, dia bunuh itu kenapa? Saya sendiri mau tahu dari dia. Saya mau nanya, kan saya sering ngomong sama Yudi kan? Kan Anggi juga dengar saya ngomong, Yud, tanya tuh kenapa si Jessica bunuh anak saya gitu loh. Boleh diulang pertanyaannya Pak? Apakah wajar apabila seseorang janjian, orang yang janjian itu sudah ada di TKP, namun ketika ditanya sama temannya, dia katakan bahwa saya masih OTW, saya masih di jalan. Dia tidak katakan bahwa dia sudah ada di tempat. Apakah hal itu wajar? Menjadi tidak wajar karena bukan cuma tidak wajar Pak, menjadi tidak benar ya. Karena berarti ada manipulasi informasi kepada teman. Dan ini kalau mau digali lebih lanjut apa yang menjadi motif, itu harusnya masuk ke dalam penyidikan lebih lanjut. Orang bisa melakukan alasan macam-macam Pak. Bilang saya masih di jalan 5 menit lagi sampai dan ternyata belum. Tetapi dalam pertemanan yang murni pertemanan, orang cenderung tidak memanipulasi data Pak. Jadi kita bicara tentang sincerity, ketulusan dalam berteman. Dia akan bilang apa adanya. Iya. Saudara ahli, tadi kan dikatakan bahwa kalau orang yang kenal dekat, kalau melihat temannya itu ada sakit, dia langsung bereaksi untuk menolongnya. Namun, apakah kalau misalkan orang yang tidak kenal atau kenalnya tidak dekat lah ya? Mbak Dewi, ini balik lagi nih, tayangan CCTV tadi dan apa yang berlangsung di persidangan ini kan memang sudah terlihat di kasat mata seperti itu apa adanya. Tapi tidak bisa juga terlepas, tidak bisa juga ditutupi bahwa ini posisi tersangka ini sebagai terdakwa, Jessica sebagai terdakwa. Artinya orang sudah terframe di kepalanya bahwa ini mungkin kemungkinan besar pelakunya. Tapi belum bisa diputuskan kan dengan gerak-gerik yang Anda sebutkan tadi, mencurigakan, menoleh kiri kanan. Ya mungkin ketika saya masuk kafe juga mungkin akan melihat kiri kanan iseng gitu kan. Mungkin nggak hal itu dilakukan? Iya, namun dari misalnya skala 0 sampai 10, kalau kita masukkan dalam suatu skala 60% kejadian dan analisis-analisis itu sebetulnya ada anomali, ada suatu kejanggalan-kejanggalan.
Misalnya dari CCTV, dari cara dia mengorder, caranya dia membayar makanan terlebih dahulu. Apa yang Anda lihat cara mengorder dan cara membayar makanan ini? Biasanya jarang sekali tamu datang ke restoran mengorder di kasir. Itu satu kejanggalan. Yang kedua, kalau kita misalnya mau mentraktir teman, biasanya kita lakukan open bill. Misalnya takut keduluan bayar misalnya. Saya akan taruh kredit card saya, misalnya open bill mas. Gitu. Jangan sampai teman saya yang membayar. Dan itu bisa dilakukan pembayaran setelah semua selesai. Ini seperti ada sesuatu kejanggalan. Meskipun hal tersebut bisa saja terjadi dan mungkin ada yang melakukan hal itu kan. Betul. Hal yang lumrah kan ketika masuk terus pesan makanan di bar langsung, terus langsung bayar langsung ke kasir kan biasa juga seperti itu. Bisa jadi ada suatu pemikiran bahwa saya akan cepat keluar, bisa jadi begitu. Mungkin dengan saya membayar di depan. Baik. Kita juga akan lihat nih bagaimana runutan peristiwa yang tadi dipaparkan oleh ahli saksi diagnosa forensik, runtutan dari kejadian. Kita akan lihat, Mbak Dewi. Ya. Pukul 16.24, klien datang, gelas masih putih, sedotan di luar, ya. Jadi total durasi itu sekitar 52 menit saat Jessica masuk ke Cafe Olivier hingga terjadi Mirna akhirnya kolaps karena meminum kopi Vietnam di sana. Nah ini 16.24 saat klien datang di meja 54 ya, ini menghidangkan ice coffee. Posisi sedotan ini masih di luar. Kalau berdasarkan informasi dari pakar digital forensik tadi menyebutkan ada motion atau gerakan Mirna ketika minum kopi itu diambil dari arah atas, artinya sedotan sudah berada di terpasang atas. Ya. Itu pun yang dikatakan saksi-saksi pelayan Cafe Olivier dalam persidangan. Meskipun lagi-lagi ini tidak ada gambar, sebetulnya gambar bagaimana saat Mirna meminum kopi tersebut dengan jelas gitu, apakah sedotannya diambil langsung ataupun berada di kopi itu. Tadi apakah Mbak Dewi juga bisa lihat kejanggalan dari situ? Jadi biasanya ada suatu kebiasaan para ibu nih, kalau pergi berbelanja, dia menaruh tasnya itu di samping. Jarang sekali menaruh di atas meja. Meskipun lagi-lagi bisa saja kan? Bisa saja. Jadi seperti kondisi ini, kalau saya lihat, ada gerakan tangan, menggeser, itu menurut saya ada suatu kegelisahan. Kalaupun saya menaruh di atas meja, saya tidak akan menggeser. Karena apa? Saya tidak, nah ini lihat, ada gerakan menggeser, seperti yang dilakukan. Kalau kita memesan Vietnamese coffee, sensasinya adalah saat dripping. Biasanya saya jarang memesankan teman saya. Dia harus datang saat orang tersebut sudah datang. Ini ada kejanggalan lagi. Mungkin bisa dibaca di situ, silakan. Saya yang baca ya Pak ya. Yang tambahan, jawaban saudara. Nomor 5 mungkin bisa dibaca, saudara. Oke. Kesimpulan saudara. Ya. Dapat saya jelaskan bahwa mengacu dari hasil keterangan dan analisa ahli digital forensik, maka momen Jessica Kumala Wongso alias Jess sangat berpotensi memanipulasi gelas kopi yang diminum oleh korban Wayan Mirna Salihin adalah pada pukul 16.30.55 WIB sampai dengan 16.33.13 WIB. Iya, itu kan apa tadi saudara jawaban ahli ya terkait BAP. Berdasarkan analisa terhadap video, Pak. Iya, terkait dengan analisa yang tadi saudara jelaskan terhadap diri terdakwa ini, apakah ada secara kejiwaan atau gestur atau tadi apa namanya baseline-nya itu apakah dia memang mencoba untuk memanipulasi diri gitu? Gini Pak, kalau kita bicara tentang apakah seseorang, kita ngomong orang dulu secara umum,
Apakah setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembunuh? Setiap orang bisa menjadi pembunuh. Tetapi waktu ditanya seberapa besar potensinya, ada yang sangat kecil sampai sangat, dari sangat kecil sampai besar, apakah orang akan melakukannya? Belum tentu. Mengapa demikian? Karena ada sebuah insting lain pada setiap orang untuk mempertahankan hidup dan untuk menghargai kehidupan. Itu adalah insting dasar manusia. Jadi kita masuk ke dalam perilaku untuk menolong orang ketika orang berkesusahan, terkena musibah. Kalau dikaitkan dengan teorinya, bahkan untuk menolongnya pun adalah menolong tanpa pamrih, kita menyebutnya sebagai the spirit of altruism. Lalu pertanyaan berikutnya, ya, pertanyaan apakah itu dilakukan? Dari tampilan video, sayangnya itu tidak tampil. Kemudian apakah dengan kondisi yang bersangkutan mampu untuk melakukan tindak terhadap Mirna? Potensinya ada. Kita bicara potensi. Bicara potensi bukan merujuk langsung ke dalam bentuk tuduhan perilaku, Pak. Kenapa potensinya ada? Karena kita lihat lagi. Ketika dia di waktu tersebut, orang yang paling mungkin di sini dilihat punya potensi untuk memanipulasi gelas adalah yang bersangkutan. Belum lama. Itu satu. Kemudian jika sebetulnya yang bersangkutan sangat berteman dekat dengan Mirna, kemudian ada itikat untuk membantu dan menolong yang bersangkutan, itu akan tampil pada saat dia di sebelahnya melihat masalah yang menimpa Mirna. Dan tadi sudah saya jelaskan bagaimana untuk minta air putih, gerak sigap bahwa dia ada di dalam situasi yang urgent, itu tidak tampil secara signifikan. Begitupun kemudian keterangan dari Bapak Penuntut Umum yang menjelaskan bahwa pada saat masuk ke rumah sakit, menuju unit gawat darurat, perilaku yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan punya itikat untuk menolong dalam situasi urgensi juga tidak tertampil secara signifikan, Pak. Kalau bicara tentang motif, yang tahu adalah yang bersangkutan, dan ini di luar kompetensi saya untuk bisa menjelaskan lebih lanjut, Pak. Saudara ahli, ya, saya lanjutkan. Sidang lanjutan Saudara ahli mengatakan tadi, apabila seseorang datang menaruh paper bag, lalu dia pergi lagi, bisa menandakan bahwa orang tersebut menandai bahwa itu adalah mejanya. Namun, pada umumnya, apakah yang dilakukan oleh orang tersebut apabila dia sudah kembali ke mejanya terhadap paper bag tersebut? Kalau bicara tentang umumnya perilaku yang ditampilkan, pada saat dia sudah kembali, paper bag akan diletakkan di samping. Itu spontan langsung Itu setelah spontan. sampai? Itu adalah spontan, perilaku yang umumnya dilakukan adalah begitu dia kembali, dia akan meletakkan paper bag. Kalau tujuan itu untuk menandakan bahwa meja itu adalah mejanya, gitu ya. Nah, menurut ahli, apakah wajar apabila ada seseorang yang sudah berada di lokasi yang telah ditentukan, namun pada saat ditanya oleh orang yang membuat janji, dia bilang, saya belum ada di TKP atau saya masih di jalan. Apakah umumnya itu wajar